Selamat pagi, selamat kembali dalam perkuliahan kita yang akan kita mulai hari ini, di mana saya akan membawa mata kuliah manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi sendiri itu berkaitan erat dengan mata kuliah PTM kemarin yang saya bawakan dengan mata kuliah RAP. Jadi manajemen konstruksi ini kita juga menghitung atau memanage bagaimana pekerjaan yang akan kita laksanakan atau pekerjaan konstruksi yang akan kita laksanakan dalam kegiatan proyek. Nah, untuk mata kuliah ini saya harapkan teman-teman dapat menyimaknya dengan baik sehingga nanti ada tugas yang saya berikan dengan ada ujian yang akan diberikan. Di sisi lain juga saya berharap kita dapat kuliah secara offline juga dalam beberapa kali pertemuan mungkin, supaya semua atau materi yang saya berikan dapat disampaikan dengan lebih baik. Karena yang saya lihat ada beberapa sekolah yang sudah memperbolehkan yang namanya kuliah offline. Semoga kita juga secepatnya bisa pertemuan secara langsung. Nah, untuk penilaian sendiri, nilai yang akan diambil itu nanti nilai tugas, UAS, dan tes. Jadi saya harapkan semua teman-teman bisa mengikutinya. Nah, yang satu lagi ini tentang ujian. Jika ujian itu dilaksanakan lagi secara offline, saya memberikan soal dan dikerjakan dan dikumpulkan, saya harap semua dapat mengumpulkannya secara offline ya, jadi dikumpulkan secara langsung. Nah, kemungkinan yang misalnya saya sudah sampaikan di awal, berarti nanti di ujian kemudian juga akan seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman tidak lagi ada yang beralasan ini itu karena tidak dapat mengumpulkan. Saya tahunya dalam masa perkuliahan teman-teman harus siap untuk mengumpulkan itu kapan saja. Oke. Sampai di sini mungkin kita akan lanjut dalam perkuliahan kita. Dimulai dengan pendahuluan. Dalam pembahasan manajemen proyek itu diperlukan data-data yang dipakai dalam perhitungan. Data-data ini berasal dari RAP. Jadi saya bilang tadi, ini manajemen proyek ini sangat berpengaruh dengan yang namanya RAP. Nah, di perkuliahan kita biasanya seharusnya itu mata kuliah RAP itu sudah didahulukan baru manajemen proyek. Tapi di kampus kita ini berjalan bersamaan. Seharusnya teman-teman sudah tahu apa itu kuantitas atau volume item pekerjaan dan analisa harga satuan. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang kuantitas item pekerjaan dan analisa harga satuan secara garis besarnya saja karena teman-teman sudah akan mendapatkannya di RAP. Jadi nanti ada penjelasannya secara garis besar ada di bagian pembahasan nanti. Jadi saya harap teman-teman untuk kuantitas dan volume sendiri teman-teman pasti sudah tahu, yaitu suatu pekerjaan yang memiliki nilai atau besaran dari suatu nilai atau pekerjaan ya, seperti itu. Jadi teman-teman saya harapkan juga tahu cara menghitung, bagaimana menghitung volume. Misalnya ada dinding, bagaimana cara menghitung dinding itu, volume dinding atau tembok. Atau misalnya ada pasangan batu, bagaimana cara menghitungnya. Teman-teman sudah belajar di RAP dan saya tahu, yakin teman-teman pasti bisa. Apa itu item pekerjaan? Biasanya item pekerjaan adalah komponen dari sebuah pekerjaan besar, komponen kecil-kecil atau komponen yang berada dalam satu pekerjaan besar. Misalnya dalam pekerjaan gedung, item-item pekerjaan di gedung seperti apa? Biasanya ada fondasi, ada atap, ada misalnya ada namanya rimbal, ada slope, itu seperti itu. Ada balok, ada kolom. Jadi seperti itu ya.
Itu namanya item pekerjaan. Dan analisa harga satuan. Analisa harga satuan itu adalah perkiraan harga atau analisa dari HPS atau harga perkiraan setempat yang itu dilaksanakan atau dibuat dengan memperkirakan bagaimana keadaan sebenarnya di tempat itu. Misalnya harga sekian, harga semen sekian, terus untuk pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan pondasi begitu, harga semen diperkirakan sekian, terus harga batu, harga pasir diperkirakan. Nah, itu digabungkan dalam misalnya 1 meter kubik. Bagaimana harganya dengan ketiga material atau bahan itu digabungkan. Terus ditambah lagi dengan apa? Dengan pekerja atau orang yang mengerjakannya. Apakah pekerja itu dia bekerja dengan maksudnya harganya yang sekian, terus yang diperkirakan lagi jarak angkut dari bahan-bahan material tersebut. Itu juga memiliki harga. Itu yang nanti disatukan dan memiliki analisa harga satuan. Nah, ini didapat di mana? Itu biasanya dapat dalam RAB. Nanti teman-teman juga saya harapkan untuk bisa mengolah RAB sendiri. Oke. Jadi, data-data tersebut terutama digunakan untuk mengestimasi produksi yang diharapkan dalam pelaksanaan sehingga dapat dihitung waktu penyelesaian tiap-tiap item pekerjaan. Jadi, produk akhir dari kegiatan kita itu biasanya namanya penjadwalan atau manajemen. Itu produk akhirnya itu biasanya kurva S atau waktu penyelesaian item pekerjaan itu. Jadi bagaimana kita memanage atau memanajemen suatu pekerjaan itu dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak. Jadi kita harus bisa yang namanya mengatur sehingga jadwal kita atau schedule kita itu tidak melewati batasan dari kontrak yang sudah dibuat. Karena kontrak di situ tidak hanya mengatur tentang spesifikasi yang harus dikerjakan, tapi waktu. Waktu juga diatur di situ. Jadi tenggang waktunya itu diperkirakan berapa lama dan kita harus mengerjakan itu sesuai dengan kontrak tersebut. Tidak boleh melewati. Jika melewati ada dendanya. Nah, lanjut, waktu penyelesaian pekerjaan digunakan untuk menyusun jadwal pekerjaan atau time schedule. Seluruh proyek tersebut dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan sumber daya. Jadi, dari analisa-analisa satuan, harga satuan tadi, itu tiap-tiap item kita dapat menghitung yang namanya tenaga kerja, peralatan, dan material bahan-bahan. Kita harus bisa memperkirakan berapa tenaga kerja yang kita harus butuhkan untuk pekerjaan ini dengan waktu sekian. Begitu juga peralatan. Peralatan apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pekerjaan ini sehingga waktunya tidak melampaui. Material, banyaknya material untuk item pekerjaan ini. Jadi, kondisi material ketika dibutuhkan sudah bisa ada di lokasi sehingga pekerjaan tidak terlambat. Jika tenaga kerja peralatan ini mengalami keterlambatan, otomatis pekerjaan juga menjadi terlambat. Jadi ini kita harus memanage itu, bukan hanya kita memanage waktu, tapi kita memanage bagaimana tenaga kerja peralatan material itu bekerja dengan baik, dengan tepat waktu, sehingga pekerjaan itu tidak terlambat. Di sini gunanya seperti itu ya. Nah ini, yang sehingga pekerjaan dapat diatur secara efektif dan efisien. Nah, di sini efektif dan efisien. Efektif mungkin teman-teman bisa jelaskan bagaimana bisa tahu. Nah, efektif itu sebenarnya adalah bagaimana kita dapat mencapai tujuan. Tidak peduli waktunya lama atau berapa, yang penting dia sampai ke tujuan. Contohnya, teman-teman kuliah. Kuliah seharusnya kan di D3 itu 3,5 tahun lah. Seperti itu, 3,5 tahun. Ada juga yang bisa sampai dengan 4 atau 5 tahun, misalnya seperti itu. Nah, di situ walaupun dia mau selesai 3,5 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, tetap disebut dengan efektif karena dia mencapai dengan tujuan. Tapi apakah dia efisien? Belum tentu. Efisien itu adalah dia menggunakan segala macam sumber daya yang ada
dan memaksimalkan itu sehingga waktu yang dibutuhkan itu dipersingkat, tapi dengan tujuan yang tercapai. Nah, efisien di sini berarti dia dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih singkat dan ekonomis. Oke. Nah, di sini teman-teman harus dituntut bagaimana cara membuat efektif mencapai tujuan dengan efisien ya. Oke, ini sekedar pendahuluan atau garis besar dari ini mata kuliah yang akan saya bawakan nanti. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada gambaran umum penyelenggaraan proyek. Nah, di sini masa penyelenggaraan proyek termasuk kontrak dimulai saat kontrak sampai masa pemeliharaan selesai. Nah, ini kita menempatkan diri kita sebagai kontraktor misalnya. Di sini ada yang di awal sini ada masa pelelangan atau tender. Masa pelelangan atau tender ini di mana setiap penyedia jasa atau dalam hal ini kontraktor itu melakukan penawaran atau memberikan profil tentang perusahaan mereka, bagaimana perusahaan mereka itu telah mengerjakan misalnya beberapa pekerjaan dan memberikan penawaran tentang harga yang akan mereka kerjakan terhadap suatu pekerjaan, misalnya dalam pekerjaan HRS atau pekerjaan aspal misalnya, pekerjaan aspal. Nah, di situ diberikan atau dalam penawaran itu diberikan bahwa mereka mempunyai profil perusahaan ini seperti ini. Mereka pernah mengerjakan pekerjaan yang sama di daerah ini, dan mereka memiliki alat yang seperti ini dan pekerja yang seperti ini. Jadi di situ digambarkan semua dan diberikan ke dalam suatu bentuk yang sudah ada di dalam. Misalnya sekarang kalau tender itu namanya LPSE. Jadi itu semua penawaran dimasukkan ke dalam situ. Jadi ketika kontraktor memberikan nilai harga yang akan dikerjakan pada pekerjaan ini atau pekerjaan aspal tadi, itu dia menyampaikan dengan sumber daya yang dia punya, yaitu sumber daya misalnya tenaga kerja, peralatan, dan material-material yang sudah ada yang dia punya. Nah, itu diberikan tidak hanya diberikan asal begitu saja, tapi diberikan dengan spesifikasi yang memenuhi untuk pekerjaan tersebut. Oke, jadi di situ ada masa pelelangan, jadi dia menawarkan jasanya dengan alat-alat, dengan material-material yang dia punya. Oke, selanjutnya ada yang namanya masa pelaksanaan. Nah, masa pelaksanaan ini dibatasi dengan kontrak yang dibuat di awal dan sampai dengan PHO. Jadi masa pelaksanaan ini itu dibatasi oleh kontrak. Yang seperti saya sudah bilang tadi, di dalam kontrak itu kita sudah berbicara tentang nilai uang yang akan didapat ketika kita melaksanakan pekerjaan ini. Terus di dalamnya juga itu ada mencantumkan tentang lamanya waktu pelaksanaan. Nah, lama waktu pelaksanaan itu sampai dengan PHO atau professional handover atau serah terima yang pertama. Nah, di serah terima yang pertama ini, pekerjaan yang akan kita laksanakan itu harus tepat mutu, biaya, dan tepat waktu. Jadi tepat mutu di sini maksudnya spesifikasi yang diberikan, spesifikasi yang sudah menjadi standar yang diberikan harus dipenuhi. Tidak boleh kurang, boleh lebih, boleh pas, tapi tidak boleh kurang. Itu untuk spesifikasinya. Untuk nilai uang, bagaimana kita memanage itu? Kita sebagai misalnya kontraktor memanage itu sehingga kita juga mendapat yang namanya profit atau keuntungan dari pekerjaan ini. Tapi tidak boleh mengurangi yang namanya tidak boleh mengurangi namanya spek atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi masa pelaksanaan ini sampai dengan serah terima pertama. Serah terima pertama ini harus diterima dalam keadaan barang yang baik dari masa pelaksanaan ini. Tidak boleh ada kekurangan. Jadi pekerjaan harus sampai dengan 100% dengan keadaan yang baik.
Jadi ada masa tender, setelah tender ada yang menang, ditandatangani yang namanya kontrak. Kontrak dimulai ada masa pelaksanaan sampai dengan PHO atau serah terima pertama. Setelah PHO ini ada yang namanya masa pemeliharaan sampai dengan FAO atau final handover atau serah terima kedua. Di serah terima pertama dan serah terima kedua ini ada yang namanya masa pemeliharaan. Nah, masa pemeliharaan ini tergantung dari batasan, biasanya 180 hari atau 365 hari. Dia kira-kira seperti itu. Nah, dalam masa pemeliharaan ini, kontraktor wajib memperhatikan kegiatannya yang sudah terjadi di masa pelaksanaan dan diserah terima pada yang pertama ini, tidak boleh mengalami kerusakan. Jika mengalami kerusakan, maka ada pengembalian dana kepada pihak owner atau pemilik pekerjaan. Jadi, misalnya pekerjaan yang kita kasih itu pekerjaan aspal misalnya. Nah, dalam masa pemeliharaan ada kerusakan. Nah, di situ harus ditanggung oleh pihak dari kontraktor untuk memperbaikinya. Jadi pihak kontraktor harus memperbaiki sebagaimana mestinya, sehingga harus seperti serah terima pertama. Sehingga terjadilah yang namanya final handover atau serah terima kedua ini, barang masih dalam keadaan baik. Setelah itu baru uangnya itu diterima full. Karena di dalam masa pemeliharaan ini uang dana dari kita yang total dari kontrak kita ditahan 5% untuk menjadi sebuah jaminan. Ketika pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan atau mengalami kerusakan, uang jaminan sebesar 5% atau retensinya itu ditarik kembali atau tidak diberikan kepada si kontraktor. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk kontraktor, masa kegiatannya tidak berakhir setelah PHO saja, tapi ada masa pemeliharaan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada gambaran umum penyelenggaraan proyek. Secara keseluruhan dalam penyelenggaraan proyek ada 3 pihak yang saling memiliki hubungan dan dapat digambarkan lewat diagram segitiga berikut. Nah, di sini kita lihat ada proyek di tengah-tengah, di atasnya ada pemilik proyek. Ini minta maaf ya. Ini ada sedikit kesalahan. Di yang sebelah kiri ini kontraktor. Yang di sebelah kanan ini konsultan atau jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ini ada pemilik proyek ini, yang di sebelah kiri ini ada konsultan, yang di sebelah kanan ini ada kontraktor, yang paling atas itu tetap pemilik proyek ya. Nah, proyeknya di tengah-tengah. Maaf mungkin ada kekeliruan di sini. Nah, jadi ada hubungan kerja dan hubungan kontrak. Nah, hubungan kerja di sini itu yang garis titik-titik. Hubungan kerja yang dimaksud adalah di mana dari kedua pihak hanya mempunyai relasi tentang pekerjaan. Jadi mereka saling berkoordinasi tentang pekerjaan saja. Nah, ada hubungan antara pemilik proyek dan kedua pengguna jasa, yaitu konsultan dan kontraktor, itu garis tidak putus. Itu adalah hubungan kontrak, di mana mereka terikat dengan hitam di atas putih tambahannya. Mereka memiliki hubungan kerja, tetapi mereka juga memiliki yang namanya hubungan kontrak. Jadi hubungan kontrak itu adalah sebuah perjanjian hitam di atas putih yang bertanda tangan kedua belah pihak, sehingga mereka kerjanya itu dibatasi oleh kontrak tersebut. Tapi antara konsultan dan kontraktor tidak memiliki hubungan kontrak. Mereka hanya memiliki hubungan kerja, jadi mereka tidak terikat apa-apa antara kedua belah pihak, tidak saling bertanda tangan, tapi mereka memiliki kewajiban dan hak untuk melihat pekerjaan tersebut, di mana kontraktor melaksanakan pekerjaan, konsultan mengawasi pekerjaan tersebut. Di sini tanggung jawabnya adalah ke proyek dan pemilik proyek. Jadi misalnya koordinasi bisa terjadi antara ketiga belah pihak dengan melihat jalur koordinasinya juga. Jadi misalnya hubungan kontrak, otomatis ada hubungan hitam di atas putih yang berbadan hukum. Oke, kita lanjut ke manajemen. Jadi manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif, yang sudah saya bilang di awal. Secara efektif otomatis mencapai tujuan ya.
untuk mencapai sasaran atau dapat juga dimengerti sebagai pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya suatu organisasi, perusahaan atau organisasi. Jadi, manajemen itu kita mengelola atau mengatur sebagaimana mestinya suatu pekerjaan itu, sehingga kita dapat mencapai yang namanya tujuan atau efektif. Di situ dia. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Nah, selanjutnya pengertian di atas dapat digambarkan mencapai tujuan. Ada gambaran nanti di slide selanjutnya. Melainkan atau sesuatu yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sendiri, melainkan membutuhkan sumber daya. Jadi, sebuah perusahaan atau sebuah kontraktor itu dia memiliki yang namanya pimpinan, tapi dia tidak dapat bekerja sendiri. Dia mesti memiliki orang lain atau sebagai karyawan untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Melainkan membutuhkan sumber daya. Sumber daya di sini adalah dukungan dari pekerjaannya, dari misalnya alat pekerjanya, alat-alatnya, material yang ada, itu adalah sumber dayanya. Nah, pengertian tersebut menggambar sumber daya yang digunakan tenaga kerja, waktu, dan sumber daya lain-lain, misalnya peralatan, material, yang semuanya berdampak pada pengeluarannya biaya. Jadi, namanya kita pakai tenaga kerja, sumber-sumber daya lain misalnya material, peralatan, otomatis kita membutuhkan namanya biaya. Biasanya biasanya itu kita gunakan untuk membiayai pendanaan proyek dalam suatu kegiatan. Jadi, pekerjaan yang kita kerjakan biasanya itu harus bagaimana kita atur antara biaya, mutu, dan waktu, itu harus tercapai ketiganya. Jadi teman-teman di sini harus melihat jeli ketika memanajemen suatu pekerjaan, di mana biaya yang dibutuhkan harus sesuai dengan biaya yang sudah terkontrak. Dan kita harus mengatur bagaimana supaya perusahaan juga mendapat keuntungan atau profit. Tidak mungkin kan kalau kita misalnya kerja tapi tidak mendapat keuntungan. Nah, itu harus kita atur bagaimana penggunaannya sehingga kita bisa juga mendapat namanya keuntungan dari sebuah pekerjaan. Oke. Nah, untuk sampai saat ini untuk perkuliahan pertama kita mungkin sampai dengan ini saja. Nanti penjelasan selanjutnya akan saya berikan di perkuliahan selanjutnya. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang perkuliahan hari ini, boleh kita sampaikan di grup WhatsApp kita. Nah, kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh juga ditanyakan. Nah, saya juga mengharapkan secepatnya kita bisa kuliah offline sehingga kita bisa tetap muka langsung. Sehingga pertanyaan dari teman-teman dapat saya jawab langsung. Ketika saya tidak bisa menjawab, mungkin saya dapat mencari lagi atau kita sama-sama belajar lagi untuk kita mencarinya juga. Saya juga di sini posisi tidak hanya mengajar tapi belajar juga. Kemungkinan dari teman-teman ada yang sudah lebih paham, ada yang lebih tahu, bisa kita sama-sama belajar. Jadi saya tidak menganggap diri saya ini yang lebih dari teman-teman, tapi kita sama-sama untuk mengolah sebuah mata kuliah ini kita ini menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi.